Tuh kan punya keuntungan yang ketiga gabung di HI itu adalah adanya smart. Smart itu namanya tadi Bu? Cerdas ya. Masya Allah luar biasa. Saya acukan jempol ya, khususnya bagi Ibu Utik yang dia tuh catat berapa lembar Ibu. Masya Allah. Itulah Bu, usia menyurutkan tidak Bu? Tidak. Menjadi penghalang tidak? Tidak. Ibu Utik aja usia berapa tahun Bu? 53 kurang suka ke 17 tahun soalnya. Pas dilihat Ibu Utik. Insya Allah ya, dia sangat teachable gitu ya. Itulah untungnya gabung di HI itu. Jadi benar-benar kita itu dijadikan sebagai seorang yang ibu-ibu yang smart ya, dan juga ibu-ibu yang macan sadis. Apa yang ada yang tahu Bu? Macan sadis itu apa Bu? Mama sadar bisnis. Mama cantik sadar bisnis ya. Kenapa sih Bu harus sadar bisnisnya tadi Bu ya? Usia kita semakin Tua. tapi pengeluaran semakin terus bertumbuh gitu ya. Nih, jadi pentingnya kita berbisnis gitu ya. Nih satu, lihat. Di sini ada kuadran E. Apa sih itu E? Employee. Ada B business owner, S self employed, I investor. Oh ini orang asing gitu nyebutkan lagi hashtag ngopi. Oke, saya jelaskan di sini ya. E di sini E itu adalah employee. Apa sih itu employee? Employee itu adalah bekerja pada orang lain. Ya, di sini adalah karyawan, pegawai. Bekerja pada orang lain. Jadi employee itu adalah mereka yang bekerja pada orang lain, mereka yang bekerja untuk orang lain, ya, mereka mendapatkan upah atau dibayar sesuai nilai kesepakatan. Ada di sini pekerja? Ada di sini pekerja? Ada nggak? Ada pekerja. Oke ya. Kita samakan. Kalau pekerja itu diupah, dibayar sesuai dengan kesepakatan. Betul tidak? Betul. Apa keuntungannya? Ada nggak sih keuntungannya jadi seorang pekerja atau pegawai? Ada nggak keuntungannya? Ada. Di antaranya dapat uang, dan uangnya itu tetap. Jadi kepastian pendapatan itu ada ya. Jadi pasti pendapatannya itu kalau pekerja. Terus juga mungkin mendapat fasilitas karyawan. Itu keuntungan menjadi pekerja. Kerugiannya apa? Ada kerugian tidak? Ada. Di antaranya satu, banyak didolimi. Ya, saat saya uraikan. Tajam ke bawah aturan tehnya. Satu, kekurangan atau kerugian menjadi seorang pekerja atau di kuadran S di sini ya, menjadi seorang pegawai atau pekerja itu. Satu, kita tidak memiliki kebebasan untuk menentukan penghasilan kita. Jadi lamun dikaji tadi 500. Bisa kita protes? Tidak. Terus, kita tidak bisa menentukan waktu kerja. Ya? Di jam 7 PNS begitu kata Bu Opat, udah pakai jempol, kakak ini tuh Bu, ya? Terus gak? Udah di jam 7 sampai jam 5 gitu. Terus juga nasib kita itu bergantung kepada atasan kita. Kalau kita sebagai employee, sebagai pekerja, betul tidak? Ya, nasib kita itu sangat bergantung pada atasan kita. Ketika kita digunakan, ketika kita diperlukan, oke, kita masih digunakan. Tapi suatu saat ketika tidak diperlukan lagi, akan dikumaha Bu? Didepak. Alias di PHK. Biasa protes? Itu ada di employee, di pekerja. Yang kedua ada di self employed di sini ya. Apa sih itu self employed? Saya yakin di sini banyak. Self employed itu adalah bekerja sendiri. Di sini adalah kumpulan para atau sekelompok orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, berusaha dengan dirinya sendiri, atau bisa dikatakan secara umum adalah pedagang ya, pedagang secara umum, atau juga masuk di sini diantaranya, Bapak tadi ada les privat kan? Nah, guru privat, terus juga dosen terbang. Dosen terbang rupanya dosen ngapung bukan ya. Dosen terbang itu dosen panggilan ya. Terus juga praktek dokter. Ini masuknya ke S, ke kuadran S di self employed. Jadi kata kunci di sini itu adalah mereka yang menghasilkan uangnya itu ya tergantung kepada kehadirannya. Tergantung kepada keberadaan dirinya sendiri.
Jadi kalau dianya tidak ada, kalau dianya tidak hadir, kalau dianya tidak bekerja, maka tidak akan ada pendapatan. Tuh. Nah, apa sih kelebihannya di self-employed? Self-employed di sini lebih baik daripada di kuadran E. Di kuadran S ini lebih baik karena apa? Kelebihannya satu, kita bisa menentukan penghasilan sendiri bisa di sini ya. Itu pedagang bisa menentukan penghasilan sendiri? Bisa. Bisa menentukan waktu kerja sendiri bisa? Bisa. Ya karena ya pemiliknya sendiri gitu ya. Nah, terus juga di sini bisa menentukan penghasilan sendiri karena apa? Ya karena tergantung kecekatan kita. Semakin kita berusaha keras, semakin kita tekun, ya maka semakin besar omsetnya. Betul, itu ada di self-employed ya di sini. Tapi ada kerugiannya enggak? Ada. Ada kerugiannya enggak? Ada. Ada Bu ya. Kerugiannya apa di sini? Kerugiannya nih, karena di sini itu sangat mengandalkan kesehatan fisik kita, sangat mengandalkan keberadaan kita, ya. Maka ketika kita misalnya terganggu kesehatannya, kita tidak bisa hadir karena ada keperluan yang lain, maka kita tidak akan mendapatkan Upah. uang, tidak akan mendapatkan ya penghasilan. Gitu. Itu kalau ada di S ya, ada di kuadran S di sini. Atau mungkin ya, misalnya kitanya umroh, kitanya haji, ada omset nggak? Nggak ada, karena kitanya tidak bekerja atau tidak berjualan. Itu ada di self-employed. Selanjutnya ada di kuadran B. B itu apa? Business owner. Apa sih business owner? Yaitu pemilik bisnis. Kalau di sini adalah sekumpulan orang yang pebisnis, pengusaha ada di sini. Ada di sini Bu. Ya. Yang dimaksud bisnis di sini adalah sebuah usaha yang sangat menguntungkan, ya di sini yang dibangun dengan sistem, dan juga nanti di sini sistem akan bekerja kepada kita, ya bekerja dengan baik kepada kita. Kalau di sini di bisnis ini, kata kuncinya di sini itu atau sederhananya adalah, ya bisnis yang membangun sistem dan membangun jaringan dengan sistem yang nantinya sistem akan bekerja untuk kita dan bersama kita. Awas garis bawahi ya, bekerjanya untuk kita dan bersama kita. Jadi bukan hanya bekerja untuk kita, tapi kita juga terjun dalam bisnis tersebut. Gitu Bu. Ya, itu di bisnis owner. Bisa dikatakan di sini Bu ya, karena nanti sistem yang terus berjalan. Bisa dikatakan di sini Bu, bisnis akan terus berjalan walaupun kitanya jalan-jalan. Paham nggak Bu? Paham nggak Ahmad? Paham ya? Jadi bisnisnya itu akan terus berjalan walaupun kitanya jalan-jalan. Saya ada di sini Bu, lagi jalan-jalan ke Haur Panggung. Bisnis saya ini saya berjalan tidak? Jalan. Berjalan, ya. Mitra-mitra saya banyak, jaringannya di mana-mana. Mereka berjalan menjalankan bisnisnya. Toko saya pun berjalan walaupun saya jalan-jalan. Apa sih kelebihannya menjadi seorang business owner? Atau ada di business owner di sini? Kelebihannya apa? Satu, kita bisa menentukan penghasilan sendiri. Kita bisa menentukan waktu kerja kita sendiri. Terus ada lagi Bu yang lebih positif, itu apa Bu? Kita bisa memberdayakan. Ya. Tadi yang disampaikan sama siapa? Sama Ibu Ati ya, adanya konsep pemberdayaan. Jadi kita memberdayakan orang banyak dengan apa? Dengan membuka lapangan kerja. Ya. Di sini lapangan kerjanya di Haur Panggung. Kita ciptakan titik pemberdayaannya di sini di Haur Panggung. Mudah-mudahan Bu ya, tadi niat kita membumikan HNI di Haur Panggung. Kita kuasai pasar halal Haur Panggung. Itu keuntungannya, ya. Jadi nilai positif.